Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda solih solihah, pada hakikatnya mendidik anak itu adalah perjuangan menyiapkan masa depan kita, bukan hanya masa depan anak. Sebab kehadiran anak bagi orang tua, kehadiran anak bagi kita adalah sebagai anugerah Sang Pencipta yang akan membawa kebahagiaan bagi kita di dunia. Sebab Allah menciptakan anak kita, menghadirkan anak itu sebagai perhiasan hidup bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi al-banun adalah perhiasan kehidupan di dunia. Jadi keberadaan anak kita dianugerahkan oleh Allah adalah pembawa kebahagiaan bagi kita. Nah, oleh karena itu mari kita pelihara fitrah anak kita agar kehadirannya senantiasa menjadi perhiasan yang menyenangkan bagi kita sebagai orang tuanya di dunia. Tentu saja bagaimana supaya anak tersebut menjadi perhiasan itu adalah kita menjaga fitrahnya agar keberadaannya sebagai anak sebagaimana yang Allah ciptakan, dia memainkan peran sebagai anak yang akan menyenangkan kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentu saja yang menyenangkan bagi kedua orang tua itu adalah anak yang solih. Nah, tidak hanya itu, anak juga merupakan aset bagi kedua orang tuanya untuk memberikan sumbang peran masa depan di akhirat. Karena keberadaan anak itu juga bisa memperpanjang amal soleh atau memperpanjang usia amal soleh kedua orang tuanya apabila anak tersebut dididik oleh kedua orang tuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Jadi kalau ada seseorang yang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah. Waladun sholih, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, maka dalam hal ini ketika kita dianugerahi oleh Allah anak berapapun itu, maka siapkanlah dia agar kelak dia memberikan aset pahala buat kita sampai dia berakhir kehidupannya di dunia. Dengan kata lain, sekalipun kita usianya tidak panjang, tapi ketika kita meninggalkan anak yang soleh dan anak soleh tersebut selalu mendoakan kedua orang tuanya, nah itu berarti dia telah memberikan kontribusi amal soleh untuk kehidupan masa depan akhirat dari orang tuanya. Di samping itu juga orang tua bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga apabila anaknya terus memintakan ampun kedua orang tuanya, sehingga dengan permintaan ampun tersebut kemudian Allah memberikan ampunan kepada orang tua dan memberikan kedudukan yang tinggi di yaumil akhir. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa keberadaan anak, kehadiran anak bagi kedua orang tua itu adalah membawa kebahagiaan baginya di dunia dan juga membawa kebahagiaan baginya di akhirat, yaitu yang akan menghantarkan dia ke surganya nanti, tidak hanya sekedar masuk surga tapi juga ditinggikan derajatnya di surga. Nah, oleh karena itu kedua orang tua apabila dia ingin menyiapkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dia berjuang untuk itu. Maka jadikanlah mendidik anak itu bagian dari hidupnya, bagian dari perjuangannya, bagian dari perjuangan masa depannya, bukan sebagai beban. Dan tentu saja dalam hal ini mendidik anak menjadi anak yang soleh, maka yang paling awal ilmu yang harus kita berikan dan yang paling utama sebagai sumber ilmu yang harus kita berikan kepada anak-anak itu adalah Al-Quran, wahyu Allah, kalamullah.
sebagai sumber dari ajaran risalah terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pelajaran Al-Quran yang paling awal yang bisa kita lakukan sejak dalam kandungan itu adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu sama dengan mengisi benak anak-anak kita dengan kalamullah, kalam yang mulia, yang Allah siapkan. Kalam itu menjadi petunjuk, menjadi imam bagi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, mari kita dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengorbanan untuk mendidik anak kita, mendampingi anak kita, membersamai anak kita, menghafal Al-Quran, kemudian selanjutnya memahami Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu sehingga bisa memahami hukum-hukum Al-Quran, kemudian sampai mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Inilah yang utama kita ajarkan atau kita didik kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita ini menjadi pembawa kebahagiaan di dunia dan pembawa kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, ayah bunda, mulai saat ini janganlah dilihat mendidik anak sebagai beban, sekalipun mungkin berat, tetapi jadikanlah itu menjadi perjuangan hidup karena dia menentukan masa depan kita. Semoga ayah bunda diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak ayah bunda dengan Al-Quran. Yakinlah bahwa Al-Quran itu akan mencerdaskan akal anak kita, Al-Quran itu akan mensolehkan anak kita, Al-Quran itu akan membahagiakan anak kita, membahagiakan kita, dan Al-Quran itu akan menghantarkan kita dan anak-anak kita bersama menuju surga sebagai tempat kehidupan abadi yang penuh kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.